400 gram ubi ungu yang sudah dipotong-potong. Kemudian kukus sampai empuk atau matang. Angkat jika sudah empuk seperti ini. Kemudian haluskan ubi selagi panas. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, jika suka manis boleh ditambahkan kembali. Setelah tercampur rata, sisihkan. 3 butir kuning telur masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 20 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair. Aduk rata. Masukkan 120 gram tepung prosedam, 160 ml susu cair, tuang secara bertahap. Aduk hingga tercampur rata sampai adonan menjadi halus dan tidak ada yang bergerindil. Untuk tekstur adonannya ini cukup kental. Ini adonannya sudah kalis dan tidak ada yang bergerindil. Panaskan wajan anti lengket menggunakan api kecil, lalu tuang adonan. Dan ratakan dengan cara seperti ini. Lalu biarkan sampai matang dan gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong. Setelah permukaannya kering dan bagian bawahnya kecoklatan, bisa langsung diangkat. Oh ya, untuk teflonnya ini aku gunakan diameter 22 cm. Kulitnya ini tebal, tidak tipis. Setelah dimasak semua, hasilnya jadi 4 lembar. Letakkan kulit bagian kecoklatannya ini di atas. Beri isian ubi lalu ratakan. Lalu gulung. Untuk menggulungnya ini cukup mudah dan kulitnya tidak pecah, hasilnya tetap bagus dan mulus. Potong kue ubi gulung menjadi 4 bagian sama rata, atau boleh disesuaikan dengan selera. Bagian ujungnya ini dirapikan. Supaya lebih menarik, bisa dialasi dengan kertas kap. Satu resep ini hasilnya jadi 16 piece kue ubi gulung. Lalu kemas menggunakan mika ukuran 7C. Dan harga jualnya 2 ribuan ya. Kue bilung atau kue ubi gulung ini rasanya beneran enak banget. Tekstur kulitnya empuk dan bagian ubinya juga lembut. Pastinya ini jajanan sehat. ...750 gram ubi jalar yang sudah dipotong-potong, aku gunakan ubi kuning. Ini dikukus sampai empuk. Setelah ubinya empuk, lalu angkat. Haluskan ubi selagi panas sampai lembut. Setelah lembut seperti ini, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan 40 gram tepung maizena. Setengah sendok teh garam. 100 gram tepung tapioka masukkan secara bertahap. Atau bisa disesuaikan dengan kelembaban pada ubinya ya. Aduk hingga tercampur rata. Ini aku ulek menggunakan tangan karena ubinya sudah hangat, jadi tidak terlalu panas.
Untuk tekstur adonannya ini cukup lembab dan sudah bisa dibentuk ya. Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 48 gram. Kemudian pipihkan. Beri isian meses coklat sebanyak setengah sendok makan. Tutup hingga benar-benar rapat. Lalu bentuk bulat sampai permukaannya halus. Untuk satu resep ini hasilnya jadi 18 piece. Celupkan bagian pinggiran kue ubi ke dalam air. Kemudian tempelkan ke wijen dengan cara seperti ini. Jika sudah jadi seperti ini, tekan-tekan di atas talenan supaya wijennya ini nempel. Ini berfungsi supaya saat digoreng nanti wijennya aman ya. Beri hiasan wijen hitam di bagian tengah lalu tekan supaya nempel, ini opsional ya. Jika sudah selesai semua, goreng kue ubi di dalam minyak panas menggunakan api sedang. Kemudian ini dibalik supaya matang merata. Pastikan ini digoreng sampai matang ke bagian dalam. Setelah warnanya kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Untuk namanya ini kue timus wijen. Jika sudah dingin, ini bisa dikemas menggunakan mika ukuran 6X. Kue timus wijen ini cocok untuk jualan 2.500 sampai 3.000-an ya, atau bisa disesuaikan kembali dengan harga daerah masing-masing. Untuk teksturnya ini kenyal dan lembut, ditambah lagi dengan isian yang lumer, ini mantul banget. Tuang secukupnya air. Masukkan 500 gram ubi jalar yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini direbus atau dikukus sampai empuk. Setelah ubinya matang, angkat dan tiriskan. Selagi panas, haluskan ubi sampai lembut. Ini sudah cukup ya, kemudian masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair atau bubuk, masukkan 50 gram gula pasir, 2 sendok makan margarin, kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 100 gram kelapa parut setengah tua, 100 gram tepung terigu, aduk hingga tercampur rata sampai adonan bisa dibentuk. Untuk tekstur adonannya ini lembab. Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 45 gram. Kemudian dibentuk bulat dan dipipihkan seperti ini. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, tuang secukupnya air, aduk rata. Untuk teksturnya ini agak kental ya. Celupkan kue ke dalam adonan basah. Kemudian balur dengan tepung panir. Ini bisa dijadikan stok frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang cenderung besar. Supaya tidak berminyak, ini dibalik cukup 1 kali saja. Setelah warnanya golden brown seperti ini, lalu angkat dan tiriskan.
Untuk namanya ini kue ubi kelapa crispy dan hasilnya jadi 17 piece ya. Ini bisa dikemas dengan mika ukuran 6x. Dan harga jualnya 2.000-an per piece atau bisa disesuaikan kembali dengan harga daerah masing-masing. Kue ini tekstur kulitnya crispy, untuk rasanya manis gurih dari kelapa, aromanya juga wangi. Untuk bagian dalamnya juga lembut. Rasanya beneran enak banget. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.